Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunisa dengan NIM 20332047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video yang telah saya amati. Baiklah teman-teman sekalian, tema kita hari ini di pengantaran kewirausahaan adalah terkait dengan perubahan industri yang selalu berkembang dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0. Indonesia lagi bagaimana menggembar-gemborkan mengikuti perubahan, beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Meski kita telah ketinggalan satu revolusi pada saat Jepang sudah bergerak di angka 5.0. Tapi ya sudahlah, karena kita sudah bergerak di perubahan itu sendiri. Jadi, kalau kita tidak ambil bagian, kita ketinggalan. Yang ketinggalan akan rugi. Yang rugi akan diam. Yang diam akan tergilas. Dan yang tergilas akan mati dengan sendirinya. Apalagi kaitannya dengan usaha bisnis perjuangan untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Dan yang tidak berubah akan mati dengan sendirinya. Yang akan kita bahas hari ini terkait dengan kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0. Ini merupakan suatu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri. Revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis, wirausaha, dan industri apapun termasuk sekelas usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus bergerak, ikut serta berada dalam beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini. Karena kalau tidak, kita akan berada di suatu tempat ibarat berjalan di tempat yang tidak berkembang kemana-mana. Semua orang akan mengikuti pola arus untuk menuju sampai tujuan yang mereka inginkan. Nah, sekarang menjadi persoalan untuk kita yang tidak biasa dengan kondisi-kondisi atau keadaan berpikir, bergerak, ataupun melakukan sesuatu. Dengan teknologi dan era 4.0, ada kaitannya dengan teknologi, dengan dunia maya, dengan kemauan kita untuk membaca sesuatu di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar ekspektasi apa yang sebelumnya pernah kita sentuh. Sekarang, mau tidak mau, kita harus terlibat dan bahkan itu dijadikan senjata umum. Sudah siap tidak ketika kita dihadapkan dengan kondisi ini? Paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah. Tidak ada kata putus asa. Jadi, ini suatu tantangan untuk kita berada di revolusi industri 4.0 ini. Jadi, sebenarnya kita akan mencari tahu apa revolusi industri 4.0 itu. Apa benar kita anggap suatu tantangan baru dalam dunia industri dan apa pula nanti kaitannya dengan kita yang sebagai calon wirausahaan di masa depan. Dan saya percaya kalau untuk kehidupan seperti kita anak milenial 4.0 sebenarnya bukan menjadi persoalan. 4.0 adalah generasi kita dan kita sangat aware dengan kondisi-kondisi ini. Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara menyeluruh. Kedua, sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau, yang masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, dan 3.0 agar lebih efisien dan produktif. Jangan sampai pada saat orang menggunakan teknologi revolusi 4.0 mereka sudah sampai 20, kita baru mencapai angka 1,2. Kita hanya mengambil bagian kecil, sementara orang lain yang menikmati. Nah, kalau kita tidak mau beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 sebagai transformasi ekonomi industri, apa ya di zaman sekarang masih ada
Terdapat industri-industri khususnya di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1, 2, dan 3.0. Dan tentu jelas masih banyak. Misal, revolusi industri yang kita kenal contohnya adalah mesin mekanik. Industri tekstil misalnya menggunakan alat tenun. Nah, pada saat 4.0 orang sudah menggunakan mesin tenun. Kita masih menggunakan alat yang sangat tradisional. Pada saat orang menghasilkan 10 tenunan dalam 1 jam, kita menghasilkan 1 tenun dalam 1 hari. Bayangkan ketinggalannya. Yang kedua, pertanian yang berada di fase industri 1.0. Misalnya musim baja, kita masih menggunakan kerbau. Pada saat yang lain negara-negara berkembang, mereka menggunakan mesin-mesin untuk alat-alat pertanian, sehingga produktivitas dari produk dari pertanian itu begitu campang. Pada saat secara tradisional, kita menghasilkan mungkin hanya hitungan ratusan kilo. Mereka sudah bermain di angka ton. Apa generasi juga berada di fase revolusi 2.0? Industrinya, contohnya produksi massal, misalnya ada produksi mie instan. Sudah itu ada percetakan atau koran, majalah, itu berada di angka 2,2.0. Sebenarnya bisa bermain dengan elektronik. Lihat sekarang, jarang sekali orang membeli koran, karena sekarang orang tinggal melihat berita dari laptop, tab, dan handphone mereka masing-masing. Semua keinginan naik dalam hitungan detik. Dari sisi bisnis, kita rugi. Revolusi 3.0 mana saja? Komputerisasi industri, elektronik, otomotif untuk masuk dalam kategori 3.0. Baru pada fase komputerisasi, sementara sebenarnya kontrolnya sudah meningkat. Tetap saja dalam hitungan otomatis adalah hasil produksi. Kita ambil contoh dari revolusi 4.0 ini. Otomatisasi itu jelas berada pada fase 4.0, seperti Gojek, Gokar, Gopay. Kalau diartikan, taksi tidak laku lagi. Ojek tradisional tidak laku lagi. Mobil bis, orang tidak peduli lagi. Bayangkan, hanya memesan pada 1 kali tekan pesanan, antar alamat jemput, dan biaya murah. Ada jaminan. Kalau taksi, kita diantar dari sini ke sana. Kita belum bisa prediksi berapa biaya tanganan keamanannya, berapa biaya penanganan. Tapi kalau menggunakan konsumer digital seperti yang dimainkan diperani oleh Gojek, semuanya jadi sangat mudah. Baik, kalau kita bicara industri, pasal ekonomi, mungkin bahasanya sedikit lebih berat. Paling tidak, kita memahami konsep-konsep ini. Dalam berpikir, kita mau tidak mau ada di dalam bisnis atau kita menjadi wirausahaan. Kita harus kenal istilah-istilah seperti ini. Jadi, walau agak berat, pelan-pelan didengar, kemudian dipahami, kemudian di-googling, cari maknanya. Kali ini kita bicara tentang transformasi ekonomi. Itu merupakan kunci dari kemajuan yang menjadi satu kondisi yang harus seimbang. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan antara antara dunia online serta internet. Dengan ini, produksi pada suatu industri sejak tahun 2011, dunia internasional dianggap telah memasuki industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatkan interaksi, konektivitas, dan batas antara manusia, mesin, serta sumber daya lainnya yang semakin konvergensi via komunikasi dan teknologi informasi. Definisi singkat dari industri 4.0 adalah transformasi intensif informasi dari manufaktur dalam lingkungan yang terhubung dari data orang, proses, layanan, sistem, dan aset produksi. Pengungkit dan pemanfaatan informasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai cara dan sarana untuk mewujudkan pabrik dan
ekosistem manufaktur baru. Industri 4.0 juga disebut industri pintar atau smart industry, industri cerdas atau intelligent industry, pabrik pintar atau smart factory, atau manufaktur cerdas smart manufacturing. Dalam banyak hal itu terkait dengan industri internet dan platform konsumsi. Industri internet serta industri 4.0 lompatan besar terjadi di dunia wirausaha, khususnya sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, tak cuma pada proses produksi, juga pada seluruh rantai nilai industri, agar menumbuhkan model bisnis yang kontemporer berbasis digital agar meraih efisiensi yang tinggi dan kualitas produk lebih baik. Semua tahu, bisnis digital beberapa tahun belakangan ini telah menjadi sebuah tren usaha yang cukup menggiurkan. Meningkatkan penggunaan internet dan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh smartphone adalah alasan mengapa bisnis ini memiliki peluangan baik. Bukan hanya itu, bisnis digital juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas menjadi sebuah peluang usaha. Banyak juga wirausahawan muda inovatif yang ikut berkontribusi dalam memberikan solusi untuk masalah sosial yang ada melalui bisnis digital. Kecanggihan dalam mensinergikan internet, data yang mesin di era revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai terobosan brilian yang melahirkan efisiensi memudahkan masyarakat dalam mengakses harga yang lebih terjangkau. Sebut saja transportasi online yang bisa meluluhkan lantakan transportasi dengan metode manual konvensional. Demikian halnya dengan gerai-gerai supermarket yang eksistensinya terancam oleh dahsyatnya online marketing yang memberikan kesempatan luas bagi semua orang untuk berposisi sebagai penjual. Tak ketinggalan finansial teknologi atau fintech juga berpotensi ikut mengancam eksistensi perbankan. Istilah disrupsi pun mendadak populer sebagai penggambaran perubahan radikal proses bisnis dan luasnya dampak yang ditimbulkan oleh era revolusi industri 4.0 ini. Digitalisasi ekonomi yang menjadi simbol revolusi industri 4.0 secara nyata menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tetap ngotot menjalankan dan mengelola bisnis dengan cara-cara konvensional. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh beberapa faktor di bawah ini. Misalnya yang pertama, meningkatkan volume data, kekuatan komputasi dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dan mesin. Yang keempat, perbankan, instruksi transfer digital ke dalam dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Yang kelima, aktivitas serba internet atau Internet of Things. Yang keenam, mengendalikan keterbukaan informasi dan aksesibilitas. Maka dari itu di era revolusi industri 4.0 ini, kaum muda yang mempunyai kompetensi akademik yang baik, berjiwa entrepreneur, menguasai picture skill atau soft dan hard skill sebagai modal kompetensi diri, di mana dalam berkembangnya revolusi industri 4.0 adalah suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet, big data dan augmented reality, kemudian cyber security, artificial intelligence, advanced manufacturing, integrated system, dan cloud computing. Meskipun salah satu dampak era revolusi industri 4.0 adalah bukti mengeluarkan biaya yang tinggi, namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Dengan adanya teknologi canggih ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Produk yang dihasilkan lebih beragam, harga yang terjangkau,
hingga mampu mencakupi kebutuhan pasar. Sekian, baiklah itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.